di seluruh Indonesia, terutama Bapak Ibu Guru SMK Negeri Losida, Seatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Ini adalah video pembelajaran praktik baik pengimbasan pelajaran 6 collaboration dalam seri belajar adaptasi non teknologi. Nah, di sini saya bertugas untuk membuat suatu video pengimbasan. Maka video pengimbasan ini khusus saya tujukan kepada Bapak Ibu Guru SMK Negeri Losida Seatas Barita. Ayo Bapak Ibu, kita ikuti akselerasi teknologi di dunia pendidikan dengan pembekalan kemampuan teknis dalam proses adaptasi teknologi pendidikan yang terus berjalan. Nah, di sini Bapak Ibu, Ibu saya mengajak Bapak Effendi Marpaung, Pak Anggiat Parningotan Marpaung, Bapak Agus Zainal Tampu Bolon, Ibu Clara Agustina Utapea, Ibu Charlie Utagaul, Ibu Dame Mariani Tambunan, Ibu Esta Pakpahan, Bapak Edison Lumban Tobing, Bapak Imada Hutapea, Bapak Kennedy Napitupulu, dan Ibu Rentauli Pasaribu, Ibu Meriana Lestari Simbolon, Ibu Ojak Mauli Tuas Timorang, Bapak Poltak Sohuturan Hutaurup, Ibu Ratna Dewi Pasaribu, Ibu Santi Marisari Tonang, Ibu Teti Marlinda Nenggolan, Kristina Rismawati Batubara, adik saya, dan adik saya juga Win Hendra Simorangkir. Saya mengajak, saya menghimbau, saya membujuk supaya Bapak Ibu Guru yang saya sebutkan namanya tadi mau mengikuti diklat kemampuan non teknologi untuk mengasah kemampuan teknologi Bapak Ibu dalam pembelajaran dalam KBM kita. Nah, jadi bagaimana langkah masuknya Ibu Meta? Ini langkah masuknya, langkah belajarnya. Yang pertama, tahap 1, Bapak Ibu boleh mendaftar di portal Guru Belajar. Yang kedua, nanti Bapak Ibu mengikuti pembelajaran pelatihan yang ada 6 pelajaran. Dan yang ketiga, nanti Bapak Ibu pasti mendapatkan sertifikat total 32 jam pembelajaran. Nah, ini langkah-langkahnya udah ada saya buat di sebelah kanan ini. Nanti Bapak Ibu silahkan di stop video pembelajaran saya, baru dibaca, kemudian dipraktekkan untuk masuk kepada portal Guru Belajar dan Berbagi tersebut. Nah, ini dia langkah-langkahnya sampai nanti akhirnya Bapak Ibu menjumpai ada 6 seri pembelajaran yang harus Bapak Ibu selesaikan, termasuk penilaian awal, penilaian akhir, penilaian tengah pembelajaran, bahkan tugas-tugas mandirinya, sampai nanti komplit Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran 100%. Dan ada hadiah e-booknya nanti Bapak Ibu ya. Bila tidak mengerti, boleh kita kerjasama yang baik, kita berkolaborasi. Saya bersedia untuk membantu Bapak Ibu guru-guru SMK Negeri Losida Seatas Barita. Di setiap pelajaran peserta melakukan alur yang sama, yaitu ada tes pra-penilaian, baru nanti belajar bersama di webinar yang ini pembelajaran sinkronus, kemudian ada penilaian tengah dan tugas belajar mandiri, ini asinkronus, baru nanti Bapak Ibu menonton kembali webinar yang direkam bila ketinggalan pada webinar yang secara langsung, secara live diadakan. Nanti setelah itu ada kuis penilaian akhir, baru nanti ada Bapak Ibu mengerjakan alur yang sama nanti selanjutnya untuk 6 sesi pembelajaran berikutnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu jangan lupa kalau udah masuk ke dalam seri belajar tadi, seri belajar guru dan berbagi tadi, jangan lupa Bapak Ibu bergabung bersama di grup belajar Telegram. Tujuannya supaya Bapak Ibu bisa berdiskusi dan bertanya terkait kesulitan yang sedang dihadapi nanti selama pembelajaran. Nah, pembelajaran yang pertama ada resilience atau tangguh dan teknologi. Ini dibawakan oleh Bapak Adi Respati, Bapak trainer favorit yang saya suka, karena dari Bapak ini saya dituntut untuk belajar benar-benar harus bisa, minimal saya harus bisa 2-3 aplikasi teknologi yang saya bisa olah untuk membuat video pembelajaran saya. Nah, resilience yang pertama, resilience, tangguh dan teknologi, ini bicara mengenai kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan kemunduran. Jadi kalau Bapak Ibu ketinggalan itu wajar, tak masalah. Nah, yang masalah mau nggak mengatur tenaga untuk mengejar ketertinggalan itu. Kemudian dalam resilience ini, tangguh dan teknologi ini dipakai untuk menuju learning yang baik. Jadi peta kita
peta kita adalah kerangka SAMR. Apa itu SAMR itu? Substitution, augmentation, modification, and redefinition. Jadi SAMR ini Bapak Ibu ini merupakan kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, syarat ya setiap tingkat SAMR ini syaratnya Bapak Ibu harus punya keterampilan teknologi dan punya keterampilan pedagogi. Jadi inilah kunci pengembangan diri Bapak Ibu. Harus ada keterampilan teknologi, harus ada juga keterampilan pedagogi. Nah, SAMR di sini ada tingkat substitution. Nah, kita semua berada di tingkat substitution ini Bapak Ibu, di mana pembelajaran sama sebelum dan sesudah adopsi teknologi baru. Kita masih sering memakai aplikasi video meeting hanya untuk metode ceramah. Sedangkan pada tingkat augmentation ini setelah Bapak Ibu mengadopsi teknologi, ada peningkatan sedikit dalam pembelajaran Bapak Ibu karena memanfaatkan fitur atau kemampuan teknologi yang baru diadopsi. Nah, contohnya itu aplikasi video meeting sudah dipakai untuk diskusi mandiri dan tanya jawab, bukan lagi untuk metode ceramah. Nah, pada tingkat yang modification, tingkat yang ketiga, di sini sudah banyak sekali kegiatan pembelajaran yang berubah setelah Bapak Ibu mengadopsi teknologi. Nah, contohnya aplikasi video meeting tadi sudah bukan lagi hanya untuk diskusi dan tanya jawab, tapi Bapak Ibu sudah bisa membawa murid-murid Bapak Ibu bertemu dengan para pakar dan membawa mereka keluar kelas melalui virtual. Kemudian pada tingkat yang terakhir yang mahir, nah ini ada tingkat redefinition. Di sini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menguasai tingkat redefinition, kegiatan belajarnya sangat berbeda Bapak Ibu lakukan dan tidak bisa lagi diselenggarakan tanpa teknologi yang baru diadopsi. Contohnya, aplikasi video meeting tadi sudah Bapak gunakan untuk mengimbau para murid supaya mengadakan festival webinar project pameran atau pentas virtual. Jadi murid sudah buat satu project pameran. Nah, ini pemerintah berharap Bapak Ibu SMK, guru-guru SMK Negeri Losida kalau bisa sudah masuk pada tahap redefinition, minimal pada modification Bapak Ibu ya. Kemudian apa saran umum untuk menguatkan otot resiliensi? Kalau kita misalnya gagal tadi, kita harus bangkit. Nah, untuk menguatkan otot resiliensi kita tadi, Bapak Ibu jangan menempuh perjalanan itu sendiri. Perjalanan SAMR tadi jangan Bapak Ibu tempuh sendiri, harus buat grup kecil. Bisa dia bergabung dengan komunitas yang ada, bisa juga buat komunitas sendiri, bisa juga belajar bersama dengan saya nantinya atau dengan guru-guru lain atau senior-senior yang sudah ahli dalam teknologi. Nah, ya Bapak Ibu, yang kedua, berikanlah waktu yang cukup untuk Anda menjajaki tingkat-tingkatan SMR tadi. Ya Bapak Ibu ya, nah tidak perlu tergesa-gesa dan tidak perlu membunuh diri. Nah, kemudian yang perjalanan mencapai tingkat modification tadi dan redefinition tadi memang tidak singkat Bapak Ibu ya, apalagi perkembangan teknologi sudah muncul setiap saat itu yang baru-baru. Jadi peta perjalanan SAMR Bapak Ibu pasti peta perjalanan akan berubah, tapi bukan berarti dampak positif pemanfaatan teknologi Anda tertunda, tidak. Nah, dampak positif itu sudah dapat Bapak capai sejak Bapak memasuki tingkat augmentation Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jangan lupa kuras terus dampak setiap tingkat yang sudah dicapai sambil menekuni tingkat selanjutnya. Nah, tips praktis resilience, tangguh dan teknologi ya, ini di bab 1 Bapak Firja Daud. Saya senang Bapak Firja Daud, dia selalu memberikan tips praktis kepada Bapak Ibu guru yang ikut diklat. Nah, tips praktis supaya Bapak Ibu bisa resilience, tangguh dan teknologi. Yang pertama kata Bapak Firja Daud, Bapak Ibu harus mengenali 2 kategori aplikasi pendukung. Harus kuasai 2, minimal 2. Nah, kemudian aplikasi pendukung tadi Bapak ciptakanlah membuat skenario KBM yang terbaik. Kemudian usahakan tidak belajar sendirian, itu tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat,
manfaatkan teknologi untuk pembelajaran Bapak Ibu SMK Negeri. Ya, jadi ada 4 tips. 4 tips ini dilakukan pasti resilience, tangguh dan teknologi Bapak Ibu akan terus sampai nanti tingkat ready. Masuk kita kepada critical thinking. Ini berpikir kritis dan teknologi, masih dibawakan oleh Bapak Adi Respati. Di sini nanti Bapak Ibu guru akan dilatih untuk berpikir kritis dan menggunakan teknologi untuk mencapai tingkat berpikir kritis tadi. Nah, kata Bapak Adi Respati itu bahwa setiap orang itu mampu berpikir, tapi tidak semua orang rajin berpikir kritis. Nah, setiap orang mampu berpikir kritis, tapi tidak semua orang rajin berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda sesuatu pilihan, sesuatu keputusan. Nah, apa sih produk berpikir kritis itu? Produknya itu Bapak Ibu adalah sebuah penilaian yang terhadap suatu klaim, apakah diterima, ditolak, atau ditangguhkan. Nah, bisa juga produknya itu berupa keyakinan, apakah saya ragu-ragu atau saya yakin untuk mengambil keputusan itu. Nah, berpikir kritis ini Bapak Ibu ini menuntut murid harus terampil berpikir kritis, karena berpikir kritis ini adalah prasyarat student center learning, pembelajaran berpusat kepada siswa. Jadi ini dituntut murid harus terampil berpikir kritis. Kemudian Bapak Ibu, berpikir kritis ini hanya tumbuh lewat kebiasaan, bukan dengan instan. Kemudian guru bisa mempraktekkan saya sadar saya berpikir. Pertama Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam pemaparan materi ajar. Bisa juga berpikir kritis ini, saya sadar saya berpikir ini masukkan ke dalam umpan balik tugas. Bisa juga Bapak Ibu dalam presentasi Bapak Ibu. Nah, bagaimana menumbuhkan berpikir kritis itu? Ada 2 hal. Yang pertama Bapak Ibu lakukan observasi. Oh, saya menjadi sadar bahwa saya tidak mampu menggunakan teknologi. Nah, yang kedua Bapak Ibu harus pakai insight. Insight itu insting Bapak Ibu itu, saya jadi terpikir, saya harus ikut diklat adaptasi teknologi inilah supaya saya bisa membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Apa stimulus berpikir kritis? Itu bisa Bapak Ibu ambil ada klaim dari luar. Contohnya, bagaimana pendapat orang, informasi dari berita, persuasi, iklan, lirik, lagu, jalan cerita, atau film atau apapun, itu bisa menjadi stimulus atau perangsang Bapak Ibu untuk berpikir kritis. Nah, critical thinking atau berpikir kritis itu haruslah dipraktekkan sehingga dia menjadi keterampilan awalnya, lalu yang kedua dia menjadi kebiasaan, nanti terakhir akan menjadi sebuah insting bagi Bapak Ibu. Nah, praktek saya sadar saya berpikir. Misalnya Bapak Ibu, praktek yang pertama itu lakukan dalam ucapan sadar sehari-hari. Yang kedua, latih sesering mungkin. Ya, Bapak Ibu dalam hati. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa ekspresikan dalam media apapun, dalam media sosial. Contohnya dalam buku harian, jurnal, notebook, post media sosial, refleksi di Instagram, YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, observasinya itu kata kuncinya tadi observasi dan insight. Observasinya I notice atau saya sadar. Saya baru ngeh deh bahwa begini-begini. Saya jadi sadar bahwa begini-begini. Ternyata begini. Itu adalah observasi, hasil observasi. Nah, itu adalah kalimat saya sadar. Lalu ada insight-nya. Saya berpikir, I wonder. Saya jadi kepikiran, jangan-jangan begini. Saya jadi kepikiran mungkin begini-begini. Jangan-jangan iya ya. Apa iya ya bahwa iya. Loh, berarti begini-begini dong. Nah, itu harus dilatih. Bapak Ibu sesering mungkin lakukan dengan sadar, dan jangan lupa dimasukkan atau ditulis atau diekspresikan di enter dalam Facebook atau media sosial Bapak Ibu semua. Kemudian contoh saya sadar saya berpikir ini contoh saya yang pertama, contoh pertama, saya sadar bahwa video-video pembelajaran yang beredar cenderung kaku dan menyajikan cara cepat. Lalu saya berpikir, I wonder, saya berpikirlah untuk membuat video pembelajaran ala YouTuber, atau saya berpikir membuat video pembelajaran yang bisa menjelaskan konsep dasar bukan cara cepat. Bisa juga saya sadar bahwa saya belum melakukan pembelajaran yang efektif dan minim stimulus. Saya
belum pernah buat video pembelajaran. Saya sadar saya selama ini belum hanya menggunakan video pembelajaran dari internet. Lalu saya terpikir, saya butuh beberapa aplikasi. Saya sudah harus tahu persis dampak dari setiap aplikasi yang harus saya butuhkan itu. Nah, saya berpikir kalau begitu begini deh, aplikasi apa yang saya gunakan harus saya gunakan dengan konsisten. Setiap aplikasi ini harus berdampak minimal 1 dari 3 tujuan ini. Misalnya dampaknya meningkat kualitas materi ajar Bapak Ibu, bahkan meningkat juga interaksi Bapak Ibu dengan murid, bahkan meningkat juga kualitas karya murid Bapak Ibu. Nah, tips praktis untuk pembelajaran yang kedua menurut Bapak Firza Daud, yaitu tips praktis critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Yang pertama, sisipkan berpikir kritis itu dalam aktivitas berpikir kritis di setiap KBM. Bapak Ibu memang awalnya sulit, tapi nanti menjadi mudah, lalu menjadi mahir, lalu menjadi insting. Kemudian jadikanlah berpikir itu jadi contoh konkret. Bapak Ibu harus menjadi contoh konkret bagi murid, baik melalui ucapan atau tulisan di media sosial. Yang ketiga, jangan terburu-buru untuk memberikan koreksi Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu muridnya ada yang salah, jangan terus cepat kita vonis, kita judgement bahwa mereka itu salah. Tapi sebaiknya Bapak Ibu mengatakan, terima kasih anakku, Anda sudah berbagi. Nah, itu tips yang ketiga. Bagaimana tips yang keempat? Bapak Ibu bisa berikan penghargaan atas usaha murid dalam berpikir kritis. Nah, penghargaan yang Bapak Ibu berikan itu membuat murid betah dan terus ingin berbagi dengan guru dan teman-temannya. Nah, itulah keempat tips praktis critical thinking, berpikir kritis dalam teknologi. Masuk kita ke pelajaran yang ketiga, sesi 3, yaitu creativity, konten, dan teknik penceritaan. Nah, ini dibawakan oleh Bapak Edward Suhadi, seorang konten kreator terkenal milik Indonesia. Nah, kata Bapak itu, konten itu adalah segala bentuk komunikasi, terutama yang audio visual. Nah, isi dari sebuah konten itu bisa informasi, bisa hiburan, bisa ajakan. Nah, konten harus menarik, informatif, dan membuat orang lain menjadi peduli, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kemajuan teknologi itu Bapak Ibu bisa membuat kita mengolah kemampuan bercerita. Tapi intinya kalau Bapak Ibu buat konten, haruslah jujur pada diri sendiri, apakah konten itu hasil karya kita atau tidak ya Bapak Ibu. Jadi intinya bahwa setiap guru adalah pembuat konten. Tahapan membuat konten. Tahap yang pertama, Bapak Ibu bisa membuat rencana. Nah, ada apa di rencana ini? Bapak Ibu harus tahu masalahnya, apa solusinya, dan siapa pemirsanya. Nah, supaya konten menjadi seru Bapak Ibu harus membuat satu konflik di konten Bapak Ibu, dan biarkan konflik itu menggantung. Maka itu akan membuat nanti pemirsa akan tertarik menunggu sampai konten itu nanti berakhir. Lalu rencana yang kedua, tahap membuat konten yang kedua itu mengeksekusi. Nah, dalam mengeksekusi Bapak Ibu ada 3 yang perlu diperhatikan, apakah impactnya atau dampaknya. Nah, Bapak Ibu, konten itu orang harus tertarik melihat cerita konten kita itu. Yang kedua, dia harus menyampaikan komunikasi, ada komunikasi yang disampaikan dengan benar dan jelas. Yang ketiga itu ada di situ persuasi, mengajak, membujuk, membuat peduli, sehingga orang menjadi terpikat. Untungnya buat aku apa ya dengan melihat konten itu. Jadi Bapak Ibu harus pintar-pintar mengeksekusinya. Dan yang ketiga, memasarkan. Bapak Ibu harus memasarkan konten Bapak Ibu itu dengan tepat waktunya, baru dengan pengantar yang tepat. Baru kemudian bagaimana supaya konten itu bisa mengajak supaya lebih banyak lagi orang melihat. Nah, ini ada tips praktis dari Bapak Firza Daud, bagaimana membuat konten yang menarik sekaligus menjadi media pembelajaran. Yang pertama, Bapak Ibu harus mengetahui topik dengan baik, apa yang mau disampaikan, apa hambatan informasinya, bagaimana cara solusinya. Begitu juga nanti ketika Bapak Ibu membuat konten pembelajaran, ya, Bapak Ibu harus tahu topiknya apa, baru apa informasi yang harus disampaikan, hambatannya, kemudian apa solusinya, sehingga anak-anak bisa mengambil satu pelajaran yang terbaik dari konten Bapak Ibu. Yang kedua, tips praktis yang kedua, buatlah keunikan dan variasi komunikasi dalam konten.
Kalau orang membahas ke kanan, kita harus membahas ke kiri. Kita harus berani tampil beda. Kalau orang bicara tentang A, kita bicara tentang Z dalam konten itu sehingga itu daya tarik, Bapak Ibu. Unik. Jadi unik itu video konten kita. Yang ketiga, tipsnya pasarkan konten dengan baik. Harus diingat bahwa menguploadnya pada waktu yang tepat dan pastikan yang menonton itu banyak orang nantinya, Bapak Ibu. Oke, demikian. Masuk kita ke yang keempat, komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu dibawakan oleh Ibu Vivit Kavi dan Ibu Vena Anissa yang cantik-cantik, manis-manis dengan VNV.com-nya. Satu di Indonesia, satu di Amerika. Ibu Vivi dan Ibu Vena mengatakan komunikasi efektif itu adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Kalau mereka sudah paham, maka tujuan atau niat penyampai berita, penyampai pesan pasti akan terpenuhi. Komunikasi efektif itu harus berjalan dua arah. Pemberi pesan berbicara, mendengarkan, mengerti lawan bicara. Jadi mendengar untuk mengerti, bukan mendengar untuk cepat merespon, tapi harus mengerti dulu. Nah, komunikasi yang efektif itu mencakup keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal. Baru komunikasi itu mencakup keterampilan mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami dan mengendalikan emosi dan mengelola stres. Kegiatan komunikasi secara langsung maupun virtual dapat membantu terciptanya komunikasi yang baik bila membina hubungan baik, membagikan informasi dengan benar, saling mendengar, saling mengerti emosi yang lawan bicara kita, mengerti kebutuhan dan situasi murid, contohnya murid sebagai lawan bicara kita, baru perencanaan yang matang, penulisan pesan yang personal yang sangat pribadi, kemudian kata-kata atau dalam komunikasi kita itu atau ucapan-ucapan kita itu harus akrab, nyaman dan hangat. Nah, apa sih alat teknologi yang paling canggih untuk menguji ketangguhan saya dalam komunikasi efektif? Tidak lain adalah Bapak Ibu, kemampuan non teknis diri Bapak Ibu sendiri. Nah, 4 tahap dalam komunikasi. Ada tahap observing, tahap mengenali, mengidentifikasi perkembangan emosi dan cara berpikir murid kita, amati. Tahap yang kedua, tahap feeling, perasaan. Lihat perasaan orang yang kita ajak bicara, sedang gembira kah, sedih kah, atau gimana. Jangan langsung kita ajak balap ngomong padahal dia lagi sedih, susah. Nah, yang kemudian tahap yang ketiga, tahap need atau kebutuhan. Kenali terlebih dahulu siapa audiensnya, apa kebutuhan mereka sih. Yang keempat, tahapnya itu yang keempat, request atau permintaan. Kita harus mengerti orang sebelum orang mengerti kita. Jadi pahami apa permintaannya. Jadi itu adalah 4 tahap dalam komunikasi: observing, feeling, needing, and requesting. Nah, ini tips praktis dari Bapak Firza Daud. Supaya komunikasi efektif itu terbina untuk membina hubungan baik dengan orang tua. Nah, baik itu komunikasi melalui pembelajaran online supaya efektif. Kata Bapak Firza Daud ada 3 tips praktisnya. Ya Bapak Ibu, yang pertama, tentukan tujuan komunikasi yang akan dilakukan biar orang tua, murid, dan anak-anak mengerti apa sih tujuan komunikasi kita ini. Yang kedua, harus mengerti siapa dan apa kebutuhan lawan bicara kita. Siapa murid itu, bagaimana orang tuanya, kita harus mengerti. Yang ketiga, hubungkan perasaan kita itu dengan lawan bicara dengan rasa empati. Kalau dia sedih, kita ikut merasakan kesedihan. Kalau dia senang, kita sukacita juga. Jadi perlu itu empati dalam membina komunikasi yang efektif seperti dalam komunikasi pembelajaran online yang Bapak Ibu nanti akan lakukan. Perlu empati. Masuk kita ke sesi pembelajaran yang kelima, yaitu Empower Teacher, penerapan kelas campuran. Nah, kelas campuran itu adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Nah, pembelajaran yang kelima ini dibawakan oleh Bapak Bukik Setiawan yang manis-manis, ganteng-ganteng. Nah, ada 4 ciri katanya pembelajaran kelas campuran itu atau blended learning ini. Nah, ciri yang pertama,
mengatur waktunya, mengatur tempatnya, mengatur alurnya, bahkan mengatur tempo belajar mereka. Ciri yang kedua, di pembelajaran campuran ini ada pendampingan guru pada satu waktu dengan mode belajar tertentu. Yang ketiga, beragam modalitas pembelajaran atau beragam mata pelajaran itu bisa terintegrasi menjadi satu pengalaman belajar yang terintegrasi. Yang keempat, murid menjadi pelajar merdeka belajar. Ini yang diharapkan oleh Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita. Murid harus menjadi pelajar merdeka belajar. Jadi murid itu punya komitmen pada tujuan, mandiri pada cara belajarnya, dan bisa melakukan reflektif terhadap hasil belajar. Nah, murid mengikuti pembelajaran campuran bisa mengalami pembelajaran. Ya, setiap murid yang mengikuti pembelajaran campuran, dia akan mengalami pembelajaran yang dia akan belajar mandiri dengan menyaksikan materi video pembelajaran di rumah. Kemudian Bapak Ibu bisa minta murid itu mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan. Lalu Bapak Ibu bisa suruh pada pembelajaran online itu supaya anak-anak itu memberikan umpan balik sesuai dengan hasil pengerjaannya. Kemudian beragam metode dan media belajar yang digunakan itu supaya terhubung dan menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Jadi maksudnya terintegrasi, pembelajaran sinkron yang terkait dengan pembelajaran asinkronnya itu harus terkait. Jadi sinkron dengan asinkronnya harus terkait Bapak Ibu. Baik pembelajaran di mana Bapak Ibu jumpa dengan anak-anak langsung maupun dengan anak-anak belajar sendiri di rumah, itu harus terkait materi pelajarannya. Terintegrasi. Yang berikutnya, murid bisa melakukan refleksi tentang apa pengalaman belajar atas inisiatif mereka sendiri. Nah, mengapa sih dipilih pembelajaran campuran? Ada 3 hal. Mengapa kita memilih pembelajaran campuran atau blended learning ini? 1, pembelajaran blended learning ini menjanjikan pembelajaran yang optimal karena dia menyediakan pengalaman belajar kepada murid sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Yang kedua, dia bersifat lebih luas, baik untuk memenuhi kebutuhan murid, ketersediaan fasilitas belajar, keragaman akses internet maupun kondisi pandemi yang tidak pasti. Yang ketiga, blended learning ini lebih memungkinkan guru untuk memandu murid dalam menguasai 4C. 4C ini Bapak Ibu adalah kompetensi abad ke-21. Apa itu 4C? Critical thinking, creativity, collaboration, dan komunikasi. Nah, jadi pembelajaran campurannya itu masuk salah satunya nanti di 4C itu. Nah, pembelajaran campuran ini ada 2, ada pembelajaran sinkronnya dicampur dengan pembelajaran asinkron. Nah, pembelajaran sinkron itu di mana Bapak Ibu bertemu langsung dengan murid Bapak Ibu pada waktu yang bersamaan, baik secara daring maupun secara tatap muka terbatas. Kemudian pada pembelajaran sinkron, metode yang dipakai Bapak Ibu itu metode praktek, diskusi, refleksi bersama, dan umpan balik. Sedangkan pembelajaran sinkron itu aktivitas belajar itu anak-anak interaktif sekali dia. Antusiasme belajarnya pun meningkat, umpan baliknya pun sesuai dengan kebutuhan. Hanya kelemahannya pembelajaran sinkron ini di mana Bapak Ibu langsung bertemu dengan anak-anak, contohnya Bapak Ibu dari Google Meet jumpa dengan anak-anak. Nah, jadwalnya itu kaku, temponya harus tergantung murid. Jadi tergantung guru, temponya tergantung guru. Jadi murid harus siap sedia dengan satu waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Mau apapun dia nggak bisa lagi, harus tepat mengikuti waktu sinkron tersebut. Kemudian pembelajaran asinkron. Nah, pembelajaran asinkron ini pembelajaran yang memungkinkan murid belajar tanpa butuh kehadiran Bapak Ibu dalam waktu bersamaan. Jadi murid belajar sendiri di rumah. Nah, metodenya Bapak Ibu dalam pelajaran asinkron ini ada penguasaan materi, ada tugas kontekstual, ada refleksi personal, dan ada proyek kolaborasi. Jadi di sini kelebihannya jadwal belajar muridnya jadi lebih fleksibel karena dia belajar di rumah. Kemudian tempo belajarnya tergantung murid, mau dia ke kamar mandi dulu
atau dia mau belajar, atau dia mau kemana dulu, dia pause dulu belajarnya bisa. Kemudian dia bisa memberikan umpan balik secara instan. Kelemahannya Bapak Ibu, pembelajaran asinkron ini jadwalnya kaku dan dia temponya selalu tergantung tergantung guru. Jadi murid yang belajar di rumah ini tergantung sekali pada materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi jadwalnya yang tidak kaku. Ini maaf Bapak Ibu salah ketiknya, tidak kaku. Nah, ini ada ilustrasi pembelajaran campuran. Ada Ibu Guru Dila. Di pembelajaran asinkron, ya, dalam pembelajaran asinkron daringnya, Ibu Guru Dila memberikan akses daring online kepada murid terhadap teks narasi atau cerita imajinatif. Ibu Guru Dila meminta murid menelaah struktur dan kebahasaannya melalui komentar di dokumen daring tersebut. Dengan melakukan hal ini, Guru Dila bisa mengetahui mana pemahaman muridnya atau bisa disebut juga melakukan asesmen diagnosis. Jadi dia pakai pembelajaran asinkronnya secara daring. Kemudian Bapak Ibu, fase pembelajaran yang kedua itu fase pembelajaran sinkron. Nah, sinkronnya dia dengan luring. Ada tatap muka langsung. Guru Dila memberikan umpan balik terhadap hasil asesmen diagnosis murid yang dikaitkan dengan konsep telaah struktur, kebahasaan, cerita, narasi, cerita imajinasi. Fase pembelajaran 3, pembelajaran asinkron dilakukan Ibu Dila dengan daring dan luring. Pada daringnya, Ibu Dila menugaskan murid mempelajari materi tentang telaah struktur dan kebahasaan teks narasi, cerita imajinasi sebagai pendalaman pemahaman. Yang kedua, pembelajaran luringnya dalam asinkronnya, Ibu Dila mengatur murid menjadi sejumlah kelompok. Murid yang sudah menguasai disebar ke semua kelompok. Lalu para murid diminta melakukan analisis terhadap dokumen cerita yang sudah dipelajari pada pembelajaran asinkron sebelumnya. Setiap kelompok nanti membuat presentasi hasil diskusi. Lalu fase keempatnya, Bapak Ibu Dila masuk pembelajaran sinkron, bertemu langsung dia dengan luring. Ibu Dila meminta kelompok melakukan presentasi. Nah, pada setiap presentasi Ibu Dila memberikan umpan balik terkait telaah struktur dan kebahasaan teks narasi. Jadi intinya dalam pembelajaran campuran ada pembelajaran asinkron, ada pembelajaran sinkron. Pembelajaran sinkron, Bapak Ibu bertemu langsung dengan siswa, baik melalui daring ataupun melalui luring, terserah, tatap muka terbatas. Nah, sedangkan pembelajaran asinkron itu intinya Bapak Ibu tidak jumpa dengan murid-murid, bisa juga dengan daring, bisa dengan luring. Bapak Ibu. Kemudian tips praktis dari Bapak Tirza Daud tentang empower teacher atau penerapan kelas campuran. Yang pertama, Bapak Ibu harus bangun kesepakatan kelas. Tentukan 3-5 kesepakatan sehingga anak-anak ikut peraturan 3-5 peraturan tadi harus diikuti anak-anak untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan. Jadi Bapak Ibu harus bangun dulu kesepakatan kelas di dalam penerapan kelas campuran nanti. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu mulailah dalam penerapan kelas campuran itu mulai dengan hal yang ringan. Ya, contohnya Bapak Ibu ajak dulu murid-muridnya sebelum masuk ke pembelajaran online itu atau tatap mukanya itu, ajak dulu membahas isu-isu yang terbaru, contohnya virus corona atau musik yang lagi in atau film yang lagi diminati anak-anak murid. Nah, ini membangkitkan semangat mereka sehingga mereka senang nanti dalam pembelajaran kelas campuran. Nah, tips yang ketiga Bapak Ibu harus optimalkan pilihan. Bapak Ibu optimalkan pilihan. Maksudnya tentu teknologi itu punya kelemahan dan kelebihan. Jadi Bapak Ibu harus bisa gunakan kelebihan teknologi itu, tapi Bapak Ibu harus kurangi atau antisipasi kelemahan teknologi itu. Nah, tips praktis yang keempat Bapak Ibu, durasi dan jeda. Jadi dalam pembelajaran kelas campuran itu nanti blended learning itu Bapak Ibu harus buat jeda dalam pembelajaran. Ada jeda, ada waktu istirahatnya. Contohnya, kalau pembelajarannya itu memakan waktu 15-20 menit ceramahnya, Bapak Ibu harus masukkan jedanya 5 menit.
Nah, bila pembelajaran Bapak Ibu dengan ceramah 90 menit, maka jedanya harus ada 15 menit. Jadi bila dipraktekkan keempat ini, maka akan terciptalah penerapan kelas pembelajaran campuran yang efektif. Masuk kita kepada collaboration atau kolaborasi dan dampak. Ini dibawakan oleh Bapak Dr. Iwan Syahril. Terakhir, the last but not least, seperti kata Ibu Vena dan Ibu Vivit, the last but not least. Nah, Bapak Iwan Syahril ini membawa pelajaran tentang collaboration, kolaboratif. Nah, katanya ini Bapak itu kolaboratif berasal dari bahasa Inggris yang artinya collaboration, kerjasama. Nah, dalam pembelajaran kolaborasi, peserta didik itu kerjasama dalam kelompok kecil, tapi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian pembelajaran kolaborasi ini berpusat pada peserta didik. Nah, jadi pembelajaran kolaborasi ini bisa dilakukan antara siswa dengan guru dalam satu sekolah atau dalam satu pelajaran yang sama, atau antar sekolah atau antar wilayah atau antar negara. Karena dengan adanya teknologi, maka pembelajaran kolaborasi ini bukan lagi terbatas hanya di dalam kelas, tetapi sudah bisa sampai ke antar wilayah bahkan antar negara. Nah, kemudian berbagi dan berkolaborasi itu adalah suatu keharusan agar bisa saling berbelajar, saling mengisi dan melengkapi, sehingga nanti akan menimbulkan sinergi. Apa sih manfaat pembelajaran secara kolaborasi? Itu manfaatnya yang pertama, kita mendapatkan pengalaman bekerja sama dengan teman sekelas atau dengan siswa lain yang sebelumnya belum kita kenal dari negara lain atau dari wilayah lain atau dari sekolah lain. Nah, yang kedua manfaatnya, terjadi interaksi dengan siswa yang baru mereka kenal itu menjadi terarah karena dia sudah mengikuti program yang sudah direncanakan oleh guru, baik guru dari sekolah ini atau guru dari sekolah lain. Nah, yang ketiga manfaatnya, kegiatan kolaboratif ini bersifat mendorong motivasi dan semangat kompetitif. Kompetitif itu dalam arti positif bagi siswa. Nah, yang keempat manfaatnya itu anak-anak mendapatkan sumber belajar yang lebih banyak karena mereka dapat mendapatkan sumber belajar itu bukan hanya dari guru di sekolahnya, tapi dari guru sekolah lain yang selama ini belum mereka kenal. Nah, apa sih keunggulan penerapan pembelajaran kooperatif? Keunggulannya banyak Bapak Ibu. Nanti anak-anak prestasi belajarnya lebih tinggi bila mereka berkolaborasi atau bekerja sama. Lalu pemahaman mereka lebih mendalam. Kemudian belajar yang mereka lakukan itu lebih menyenangkan kalau mereka berkolaborasi. Kemudian itu mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Yang berikutnya, dia meningkatkan sikap positif. Yang berikutnya, keunggulannya itu anak-anak belajar secara inklusif. Yang ketujuh, keunggulannya anak-anak merasa saling memiliki satu sama lain. Yang kedelapan, anak-anak merasa harga diri mereka meningkat satu sama lain. Dan yang kesembilan, itu mengembangkan keterampilan masa depan tadi, yang 4C tadi Bu, Bapak Ibu ya, keterampilan abad 21. Kemudian pembelajaran kolaboratif itu menumbuhkan sikap. Sikap apa pada murid? Mereka akan saling ketergantungan Bapak Ibu secara positif. Yang kedua, mereka akan lebih bertanggung jawab setiap individu itu. Yang ketiga, mereka akan mempunyai keterampilan komunikasi yang interpersonal. Nah, kolaborasi diklasifikasikan pada 3 ranah, yaitu kolaborasi sebagai kompetensi, tadi 1 dari 4 keterampilannya Bapak Ibu abad 21 tadi. Nah, kolaborasi juga sebagai aksi atau implementasi, yaitu dia bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Pada ranah yang ketiga, kolaborasi itu sebagai model pembelajaran. Jadi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Apa-apa saja model pembelajaran kolaboratif? Ada 10 ini Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu searching nanti di internet ya. Yang pertama, team game turnamen. Yang kedua, team accelerated instruction. Yang ketiga, cooperative learning structure. Yang keempat, cooperative integrated reading and composition. Yang kelima, learning together. Yang keenam, group investigation. Yang ketujuh,
akademik konstruktif kontroversi, yang ke-8 jigsaw prosedur, yang ke-9 student team achievement division, dan yang ke-10 complex instruction. Itulah model-model pembelajaran kolaboratif. Nah, tips yang terakhir, tips praktis dari kolaborasi atau kolaborasi dan dampak dari Bapak Firja Daud. Bapak Firja Daud mengatakan ada 3 tips praktis yang bisa membuat kolaborasi itu sukses bagi ibu dan anak-anak di sekolah. Yang pertama, tingkatkan kapasitas diri Bapak Ibu. Ya, dengan bagaimana meningkatkan kapasitas diri itu dengan mengikuti berbagai kelas peningkatan kapasitas guru. Nah, saat ini Bapak Ibu udah banyak kelas peningkatan kapasitas untuk mengajar, baik yang diadakan oleh Kemendikbud ataupun oleh pihak lainnya. Jadi Bapak Ibu boleh ikuti. Ya. Yang kedua, tips praktisnya Bapak Ibu silakan bangun komunikasi yang aktif dengan orang tua atau dengan siswa. Nah, apa tujuannya? Agar orang tua bisa memberikan dukungan terhadap keseluruhan proses belajar siswa dan hasilnya siswa nanti bisa menjadi lebih efektif. Nah, tips belajar yang ketiga, Bapak Ibu harus aktif di komunitas atau perkumpulan sesama pengajar. Apa tujuannya? Supaya kita bisa saling berbagi praktik baik terkait belajar mengajar, terkait media pembelajaran tambahan ataupun sebagai wadah berjejaring. Nah, Bapak Ibu, itulah sesi ke-6, sesi ringkasan dari pembelajaran saya selama hampir lebih 3 bulan. Nah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih banyak kepada Bapak Adi Respati, Bapak Edward Suhadi, Bapak Iwan Syahril, Bapak Ibu Vivi dan Ibu Vena, Bapak Buki, Ibu Verlita, Ibu Naswa, karena sudah berkolaborasi dengan saya selama 3 bulan ini, lebih kurang 3 bulan, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua dan keluarga dimanapun berada. Jadi khusus kepada pesan saya ini kepada Bapak Ibu guru SMK Negeri Losida, khususnya umumnya kepada Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat berkolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu keniscayaan, baik sebelum, selama, ataupun setelah pandemi COVID-19 berlalu. Pembelajaran kolaborasi penting, harus, dan sangat perlu kita lakukan untuk anak-anak didik kita di sekolah. Terima kasih. Nah, saya mengucapkan sekian, terima kasih, selesai. Jumpa lagi di video pembelajaran saya, selesai webinar saya atau selesai diklat saya tentang kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi. Mari semangat Bapak Ibu, ikuti diklat kemampuan non teknis dalam adaptasi teknologi Bapak Ibu guru SMK Negeri Losida. Kita siap membantu dan kita siap berkolaborasi. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Lebih kurangnya saya mohon kritikan, masukan yang membangun dari Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Dadah. Tuhan memberkati.